Salam saudara-saudara seiman, kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Biarlah kita selalu mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan berkenan kita temui. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk datang mendekat padanya. Kita sebagai anak-anaknya harus peka apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Karena kita masuk dalam rancangan Tuhan. Saya berharap pada saat ini saudara-saudara seiman, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi yang baik. Walaupun situasi mungkin tidak mendukung, kita juga melihat dari sana sini, dari berita-berita yang ada di media televisi maupun dari media internet, saudara, banyak kekhawatiran, banyak orang berkeluh kesah. Banyak orang mengatakan ada kekhawatiran dalam hidupnya. Tetapi buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, buat orang-orang yang berserah mencari Tuhan, hidupnya tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara sekalian. Kita akan mengambil firman Tuhan satu ayat yang terambil dari 2 Tawarikh 15. Ayat yang keempat. 2 Tawarikh 15 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan orang Kristen itu yang banyak mengatakan misteri. Kehidupan orang Kristen banyak sekali segala sesuatu harus dicerna. Bahkan menggunakan pikiran, menggunakan hati, menggunakan segala sesuatu supaya bisa sinkron dengan keinginan apa yang kita mau. Tetapi saat ini Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saat ini waktu yang tepat buat anak-anak Tuhan untuk kembali mencari Tuhan. Jangan sampai iblis masuk dalam kehidupan kita. Jangan sampai anak-anak Tuhan jauh daripada Tuhan. Jangan sampai anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Penyesat itu akan selalu mengincar ke sana. Orang-orang yang percaya selalu dikejar-kejar oleh dikejar-kejar oleh orang-orang mungkin yang tidak suka dalam kehidupannya. Tetapi sebetulnya mereka dipakai oleh roh kegelapan, si penipu itu, iblis itu, supaya anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Saatnya momen kesempatan ini, yang banyak orang mengatakan tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Kesempatan ini kita gunakan untuk kembali mencari Tuhan. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus kembali mencari Tuhan? Ayat yang barusan kita baca, Bapak Saudara sekalian, itu dikatakan, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Artinya, yang mengalami kesesakan tidak hanya orang-orang di luar Tuhan. Orang-orang yang dalam Tuhan pun mengalami kesesakan. Sehingga timbul keraguan, sehingga timbul rasa khawatir. Saatnya hal ini kita harus mencari jawab untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan jalan keluar. Satu-satunya penolong yang tidak pernah mengecewakan adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus menginginkan anaknya itu untuk mendekat, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak jatuh dalam dosa, supaya tidak tersesat, sehingga mereka boleh diselamatkan. Alasan kenapa kita harus mencari Tuhan, yaitu karena apa? Karena kita dalam masa kesesakan.
Mungkin kita bisa mengatakan bahwa wah, aku saat ini baik-baik saja, tidak punya masalah, saya masih punya dana yang cukup di bank, sehingga segala sesuatu bisa saya selesaikan dengan dana yang ada. Tapi perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, kadang dana, kadang uang, finansial yang kita miliki itu tiada gunanya. Kenapa? Karena toko-toko yang biasa tempat kita beli akhirnya tutup. Pasar-pasar yang berkerumun orang banyak kemudian menjadi sepi. Kalau kita punya uang berapapun, tentu saja tidak bisa digunakan. Karena alat tukar yang kita gunakan tidak berfungsi di pasar, tidak berfungsi di swalayan, tidak berfungsi apa yang kita mau, tidak bisa kita gunakan. Ini timbulnya kesesakan. Kesesakan itu baik buat anak-anak Tuhan. Kesesakan itu baik buat saudara saya. Karena apa? Dengan kesesakan kita justru mendekatkan diri. Dengan kesesakan justru kita mencari Tuhan. Sering kita mendengar orang berkeluh kesah. Kenapa hidupku seperti ini? Sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetap aja tidak berubah. Tetap aja kekurangan. Tetap apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kadang kita berpikir, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita jadi orang Kristen kok susah? Kenapa jadi pengikut Kristen kok susah? Lagu anak sekolah minggu mengatakan, kita itu anak raja. Anak raja itu cenderung hidupnya bersenang-senang, berfoya-foya. Kenapa? Karena bapaknya, orang tuanya memiliki segala sesuatu. Tetapi hidup di dalam Tuhan, saudara sekalian, Tuhan mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan kita akan diajar, kita akan dididik dengan cara Tuhan. Perlu kita tahu, kita kadang mengajar anak kita, mendidik anak kita dengan keras. Supaya apa? Supaya tidak tersesat. Supaya tidak jatuh dalam dosa. Allah pun mengajar kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Itu yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita harus mencari Tuhan. Justru pada saat penderitaan itu datang, pada saat sakit penyakit itu datang, pada saat usaha itu kecil sekali penghasilannya, kita justru berseru kepada Tuhan. Justru saatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, saatnya kita tertindih, tertekan yang sangat berat sekali. Justru saatnya kita kembali mencari Tuhan. Yang pertama, alasan kita mencari Tuhan, yaitu ada kesesakan dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, kenapa kita harus mencari Tuhan? Yaitu bahwa hidup kita sementara ini yang kita lakukan, pekerjaan siang malam yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, kita sudah sangat lelah. Dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7, Bapak Saudara sekalian, dikatakan demikian. Ini janji Tuhan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Firman Tuhan mengatakan, kuatkan hatimu, jangan lemah semangat, karena ada janji Tuhan, ada upah bagi usahamu. Tentunya siapapun anak-anak Tuhan pernah mengalami, pernah merasakan pada saatnya semangat-semangatnya mencari Tuhan, setiap hari mencari Tuhan. Tapi pada saat-saat tertentu juga kendor, malas berdoa, malas untuk beribadah, malas untuk renungan, malas untuk baca Alkitab. Pernah.
Kalau hal ini terjadi, Bapak Saudara sekalian, kita harus cepat-cepat introspeksi diri. Merubah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, harus bersemangat sesuai dengan janji Tuhan. Yang baru saja kita dengar, Tuhan katakan, jangan lemah semangatmu. Kuatkanlah hatimu apabila kita tertindih dalam beban yang berat. Saatnya kita malas untuk melakukan segala sesuatunya. Saatnya kita ogah-ogahan untuk membaca Alkitab. Kita harus mencari sumber si penyemangat. Karena kita akan dikuatkan. Semangat yang sudah kendor akan dikuatkan kembali, akan bersemangat kembali. Sehingga tidak ada kesempatan iblis untuk masuk dalam celah. Yang ketiga, saudara-saudara Tuhan, kenapa kita harus kembali mencari Tuhan? Ini alasan yang seringkali harus kita tekankan. Karena kita mengaku bahwa diri kita itu orang berdosa, seringkali melakukan dosa. Konsekuensi melakukan dosa itu sangat fatal, sangat berat. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Tentunya setiap manusia itu mengaku bahwa berdosa. Mungkin kita juga bisa menganalisis diri kita. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Tindakan apa, kelakuan apa yang pernah kita lakukan sehingga menimbulkan dosa? Karena kita mengaku bahwa diri kita itu orang berdosa, Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita harus kembali mencari Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni apa yang sudah kita perbuat. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Karena kalau kita tidak terampuni dosa kita, firman Tuhan yang baru saja kita baca dalam Roma 6 ayat yang 23, yaitu upah dosa ialah maut. Sangat menyedihkan, bukan? Mari kita mengakui dosa-dosa kita dengan cara kita kembali mencari Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, alasan orang mencari Tuhan, alasan kita mencari Tuhan, yaitu bahwa ada panggilan misi, ada rencana Allah bagi saudara dan saya. Kita harus bisa menjawab, kita harus tahu apa pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Kalau Tuhan bahwa kita itu bagian dari rancangan Allah, kita harus tahu rancangan Allah yang seperti apa yang harus kita perbuat. Apakah kita jadi orang percaya itu cukup beribadah saja? Ataukah ada rencana di balik itu semuanya? Bahwa kita harus bisa menyelamatkan orang lain. Mungkin kita, ibu-ibu, bisa menjadi pendoa syafaat. Mungkin bapak-bapak bisa lewat talenta yang dia punya. Orang lain bisa melihat Kristus dalam kehidupannya, bisa berbuat sesuai dengan rancangan Allah. Mungkin pada saat momen-momen tertentu, kita bisa berkunjung kepada saudara seiman, bisa saling mendoakan. Itu bagian dari rencana Allah yang sudah ditetapkan bagi saudara dan saya. Yang jadi satu pertanyaan, maukah kita masuk dalam rancangan Allah itu? Ataukah rancangan Allah itu dijadikan beban dalam hidup kita? Menjadi beban untuk menghalang-halangi kita melakukan aktivitas. Menjadi penghalang, buang waktu saja untuk bisa mencari aktivitas, bekerja, mencari uang, dan seterusnya.
Tetapi perlu kita tahu Bapak Saudara sekalian, rancangan Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Tentunya orang akan menolak jika hidup dalam kesusahan. Melayani Tuhan itu yang terjadi justru masalah. Melayani Tuhan itu diperhadapkan kepada situasi yang tidak nyaman. Tetapi janji Allah, ada sukacita yang luar biasa melayani Tuhan. Ada mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau melayani. Satu minggu yang lalu Bapak Saudara sekalian, saya mengunjungi hamba Tuhan dan saya bersama keluarga datang ke tempat hamba Tuhan itu, dan hamba Tuhan itu bercerita kepada saya bahwa dia ditawari untuk pindah pelayanan. Karena hamba Tuhan yang kami kunjungi ini Bapak Saudara sekalian, dia melayani jemaat orang Kristen itu rata-rata ekonominya itu menengah ke bawah. Jadi apabila dia beribadah, hujan lebat, tempatnya kebanjiran. Dan hamba Tuhan ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, di samping dia melayani di gereja tersebut, saudara sekalian, hamba Tuhan ini harus masuk hutan, keluar hutan, untuk bercocok tanam, ataupun mendapatkan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan tawaran yang dia berikan, dia akan dipindah tempat pelayanannya di kota dengan segala fasilitas yang ada, dengan alat pendukung yang ada. Kalau menurut pemikiran Bapak Saudara sekalian, tentunya lebih memilih melayani di tempat yang sudah ada. Mobil sudah ada, rumah sudah disediakan dengan persembahan kasih yang cukup besar. Intinya tentu saja didambakan. Semua hamba Tuhan tetap mendambakan hal seperti ini. Semua hamba Tuhan beserta kalian. Tetapi hamba Tuhan yang takut akan firman Tuhan tidak akan melakukan semudah itu. Ditempatkan di mana saja. Walaupun hal sarana prasarana, akomodasi tidak mendukung. Tuhan tetap akan memelihara. Tuhan kita itu sangat teliti sekali, saudara sekalian. Ya kan? Ada nat dan suka luar biasa. Coba nanti dicari. Rambut kita sehelai jatuh. Itu kalau tidak seizin Tuhan, itu tidak terjadi, saudara sekalian. Dari Tuhan, kita Tuhan yang sangat teliti sekali. Sangat memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan pada saat ini mengajak saudara, mengajak kita semuanya untuk kembali mencari Tuhan. Walaupun saatnya kesesakan, itu jadikan momen yang bagus untuk kembali mencari. Justru saatnya kita lelah, sudah tidak berdaya, momen yang bagus untuk mencari Tuhan. Justru saatnya kita menyadari bahwa kita itu orang yang berdosa. Kita tetap sabar, tetap sadar mencari Tuhan. Atau kita peka, ada misi Allah yang harus kita jalankan. Justru kesempatan yang baik untuk mencari Tuhan. Saat ini juga banyak orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, tetapi tidak mengerti, tidak merasakan bahwa dia hidup di dalam Tuhan. Tentunya orang yang dekat sama Tuhan,
dia akan merasakan pertolongan Tuhan. Dia akan merasakan kasih sayang Tuhan. Dia akan merasakan betapa Tuhan itu baik. Tapi orang Kristen, sebagai orang Kristen, justru hidup dalam Tuhan, tidak merasakan, tidak mengerti bahwa dirinya itu hidup di dalam Tuhan. Dan ini banyak sekali. Ini sungguh kesia-siaan Bapak Saudara. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa yang Tuhan mau. Padahal Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Perlu kita tahu setiap masalah yang ada, setiap kesesakan yang ada, setiap himpitan yang ada, itu baik buat anak-anaknya, buat saudara saya. Supaya apa? Kita terbiasa dengan masalah itu. Karena dengan masalah itu, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang betul mengenal siapa Tuhan kita, siapa Yesus. Anak-anak Tuhan dalam himpitan, dalam penderitaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Hidup di dalam daging, saudara sekalian. Himpitan, hambatan, itu jadi batu penghalang yang luar biasa. Menjadi momok yang sangat luar biasa. Tetapi hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, hambatan, kesesakan, sakit, penyakit, kekhawatiran, Tuhan tahu apa yang kita alami, sehingga kita boleh bersuka cita dengan apa yang kita alami. Karena kutuk bisa menjadi berkat. Kita hidup di belantara, Tuhan bisa merubah, saudara sekalian. Belantara itu menjadi daerah yang subur, daerah yang menyenangkan, penuh sukacita. Anak-anak Tuhan, saudara saya, akan diperhadapkan ke banyak sekali dalam hal masalah. Untuk mendidik kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Anak-anak Tuhan yang punya potensi rohani yang unggul. Bukan rohani yang loyo. Tetapi punya mental rohani yang bisa diandalkan. Yang tidak goyah apabila badai itu datang. Yang tidak goyah apabila masalah datang. Karena menjadi suatu kebiasaan. Kita berkompromi dengan dosa, bukan berarti kita akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita akan menyikapi dosa itu. Kita akan membuang dosa itu. Kita akan menyingkirkan dosa itu. Supaya hidup kita dalam kekudusan. Jangan sampai dosa itu justru menjauhkan kita dengan Tuhan. Tetapi justru kita terkadang harus masuk ke dalam kita, masuk dalam penderitaan. Tetapi di situ kita bisa menjadi saluran berkat. Kita bisa menolong saudara-saudara kita yang jatuh dalam dosa. Kita bisa menarik mereka untuk keluar dari jurang kesesakan itu, untuk keluar dari perbuatan dosa itu. Saya masuk dalam suatu gelanggang, gelanggang perjudian. Dia masuk ke dalam sebuah arena perjudian. Orang lain langsung mengecap, orang lain menilai. Itu hamba Tuhan. Ternyata hidupnya keluar masuk dalam perjudian. Orang hanya bisa melihat luarnya. Ternyata dengan hamba Tuhan melayani orang-orang yang ada di situ, banyak orang diselamatkan. Banyak orang tidak melakukan judi lagi. Mereka mengenalkan Kristus, mengenakan jalan yang benar, sehingga mereka tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Tetapi lewat hamba Tuhan ini, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kesempatan ini, saat situasi seperti ini, jadikan momen kita untuk mengenal apa karya rencana Allah dalam kehidupan kita.
kesempatan ini, situasi seperti ini, kesempatan yang baik untuk kembali mencari Tuhan, untuk bisa mengukur seberapa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Segala sesuatu, saudara, itu harus diperjuangkan. Segala sesuatu harus ada harga yang kita bayar. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan seperti ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hidup ini, Bapak Saudara sekalian, seperti gelanggang pertandingan lari. Kita harus berlomba, adu lari dengan untuk berlari hidup dalam kekudusan, untuk berlari dalam hidup kebenaran. Kita tinggalkan dosa-dosa perbuatan kita untuk masuk dalam hidup kekudusan. Karena ada janji Tuhan, karena ada hidup kekal dalam kehidupan kita. Kita harus melalui garis akhir itu. Dan kita harus berlomba dengan peserta yang lain. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Jangan sampai kita bermalas-malas dalam berlomba. Apabila kita bermalas-malas, Roma 3 ayat 20 dikatakan itu adalah kita akan masuk ke dalam maut. Mari kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Lewat ibadah keluarga pada malam hari. Kita berlomba-lomba untuk meninggalkan kehidupan kita yang kelam. Untuk meninggalkan dosa. Untuk masuk ke dalam kehidupan yang benar. Hidup kudus di hadapan Allah. Supaya janji Tuhan itu terjadi buat saudara. Haleluya. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Dalam situasi yang seperti ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami kembali mencari Tuhan. Untuk kembali kami dekat dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kesesakan itu terjadi, kami tahu Tuhan, walaupun penderitaan itu terjadi, kami tahu Tuhan, ini walaupun kami rasakan terasa berat, tetapi kami boleh bersuka cita bersama Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dan kami akan masuk menjadi bagian anak-anak Tuhan untuk meninggalkan perbuatan dosa, untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat Tuhan dalam pertolongan Tuhan. Atau siapapun yang sempat melihat video ini. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami percaya bahwa Tuhan akan menguduskan. Tuhan tidak akan mengingat-ingat perbuatan dosa mereka. Tetapi Tuhan akan menolong mereka, menjamah mereka, melindungi mereka, memberkati mereka. Karena mereka merupakan anak-anak Tuhan yang mau berubah, yang mau mengambil sikap supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Tentunya iblis tidak akan tinggal diam. Tetapi kami mau dengar suara Tuhan. Karena Tuhan berkuasa dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih yang Tuhan firman. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami. Setiap apa yang kami perbuat, kami selalu ingat Tuhan. Jangan sampai kami jatuh dalam dosa. Kami serahkan keluarga pastori, Bapak Gembala bersama Ibu dan anak-anak dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan telah terjadi dan akan terus terjadi. Tuhan percayakan apa yang mereka perbuat. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan di tempat lain, di gereja-gereja dimanapun saja. Mungkin mereka sedang pelayanan di luar, di tengah hutan, di tengah laut, ataupun di antara orang-orang yang melakukan dosa. Tolong Tuhan kuatkan mereka. Bila Tuhan sendiri yang menjamah,
Tuhan sendiri sebagai salah satu juru jawab setiap permasalahan yang ada bagi mereka. Kami serahkan juga jemaat, orang-orang percaya dalam pertolongan Tuhan. Engkau tahu permasalahan apa yang terjadi. Engkau tahu doa-doa mereka dan Engkau mendengar. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena rancangan Tuhan baik buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tak lupa, kami berdoa buat bangsa dan negara. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi bersama para menteri wakil, anggota legislatif, eksekutif, para gubernur, wali kota, juga bupati, camat, lurah, sampai RT. Tolong Tuhan, mereka biarlah hidup dalam takut akan Tuhan. Setiap kebijakan yang mereka ambil, yaitu mereka tetap takut akan Tuhan. Kami serahkan kota Balikpapan dalam pertolongan Tuhan. Biarlah kota ini dapat kondusif dalam keadaan baik. Kami serahkan pemimpin di tempat ini. Untuk segala sesuatu kebijakan yang diambil, kami percaya Tuhan tetap berkarya, Tuhan memberkati, Tuhan juga menilik, Tuhan melawat kota ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu dan kami sudah mengucap syukur. Kami percaya dalam kehidupan kami bisa hidup seperti Kristus. Karena kami tahu bahwa Kristus Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tahu apa yang kami perlukan, tahu apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa buat kaum muda, kami juga buat anak sekolah minggu. Tetap Tuhan memelihara mereka. Tuhan juga sudah menjadikan masa depan yang baik buat mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami sudah terberkati dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kami percaya kita semua sudah diperingatkan untuk terus mencari Tuhan dan segera kembali apabila kita jauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.